Widih, apa kabar? Apa nih Pak? Lagi ini apa? Sistem lama ini mobil dulu kan mobil pakai buat kompetisi terus. Nah ini berapa tahun ya? Hampir 3 tahun didiemin. Dan sekarang lagi kumat lagi nih. Mau kumat lagi, mau persiapan lah. Karena lagi banyak pertandingan nih sekarang nih. Ya. Gitu. Nah Pak, jadi kita kesini sebenarnya tujuannya buat ngomongin soal endurance battle kemarin Oh. yang keren banget nih Pak. Ya, pengen ngobrol endurance battle. Iya. Wah, itu cerita yang paling gokil kalau saya bilang deh, amazing banget pokoknya. Siap. Gila itu acaranya Kita tuh. mau tahu nih, Heeh. sebenarnya apa sih yang Cas Audio rasain soal endurance battle Wah, kemarin? itu rasanya banyak banget. Nanti gue ceritain deh. Gue beresin sebentar, kita ke dalam aja ya, lebih enak ya. Kita ngobrol di dalam. Ntar ini saya beresin dulu dikit. Yuk kita ke dalam, kita ke dalam. Ini dia nih, kalau ngomong endurance battle, wah gue langsung inget nih. Ini dia nih guys. Ini nggak ada duanya, cuman ada sementara ya, ada 6 berarti yang punya ya. Oke, ini saya taruh sini. Jadi kalau ngomong endurance battle ini adalah salah satu tanda buktinya bahwa peserta itu berhak mendapatkan plakat ini sebagai predikat bahwa pernah mengikuti kompetisi endurance battle. Nah ini ngomong-ngomong kalau soal keseruan kan menurut saya sangat seru. Apa yang kalian pengen tahu sebetulnya nih? Lebih ke tensinya sih Pak. Maksudnya itu kan diikuti sama 6 dealer ya Pak. 6 dealer ya. Dealer yang bisa dibilang semuanya tuh jagoan di kontes Oke. audio. Nah, maksudnya persiapan dari Cas Audio sendiri untuk pas di finish sama Persiapannya ya. Jadi gini, sebelum ngomongin persiapan, saya menceritakan dulu bahwa endurance battle ini sebuah event yang sangat bergengsi yang buat saya itu selama ini nggak mau tanding, nggak mau kompetisi lah. Tiba-tiba ada sebuah acara yang menurut saya baru dan itu sangat menantang. Menantangnya adalah kompetisi yang benar-benar harus diadu head to head dari ke-6 peserta. Itu rasanya belum pernah. Kalau acara besarnya yang lalu misalkan ada yang namanya COC. Nah, COC itu kan lebih ke sebuah sistem yang sudah disiapkan di belakang. Nah, itu juga menantang, bukan nggak bagus, tapi artinya kadang di sebuah pertandingan umum termasuk COC itu persiapannya yang tuning bisa lebih dari 2-3 orang atau bahkan setiap pemilik brand akan membantu untuk finishing tuning gitu ya, fine tuning. Nah, kali ini kenapa waktu itu saya tertantang? Yang pertama, acara ini belum pernah. Dan yang kedua, acaranya diadakan dan dijuri oleh seseorang yang memang terkenal ya, yaitu Ketua MPR RI ya, Pak Bamsud. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita kompetisi itu dimanjain waktu kemarin. Dimanjain dalam arti gini, kita kompetisi itu kan persiapan semua mobil kita atau mungkin pelanggan kita. Terus pendaftaran juga kita gitu kan. Nah, sampai biaya kompetisi sampai 2 hari biasanya kita. Nah, kemarin itu enggak. Mobilnya udah disiapin. Produknya udah disiapin ya. Bahkan sampai ada yang nanya waktu technical meeting, dapat jatah makan nggak? Wih, saya ingat banget tuh Mas Anto bilang, kalau soal makan udah pasti katanya ini tempatnya Pak Bamsud dia bilang. Jadi di Blackstone Garage ini di situ ada cafe, ada apa sih, masih penasaran waktu itu. Seperti apa sih tempatnya gitu. Nah, itu setelah kita jawab tantangannya sama Jaki, saya nggak pikir panjang lah gitu ya. Begitu dia tanya mau nggak, pertama mikir sebentar. Kayaknya saya agak males nih. Saya sempat jawab 40%. Oh nggak bisa dia bilang. Kalau mau enggak. Akhirnya detik itu juga karena dia ngomong ini ada Pak Bamsud di situ. Gue langsung mau kayak gitu. Jadi buat saya sangat terkesan ya. Pertama adalah menantang karena benar-benar diadu secara personal, dites skill dari seorang teknisi kita,
terus kesiapan mental kita ya, walaupun sebetulnya di sebuah acara itu ya cukup friendly gitu, cukup bersahabat, saling ketawa, saling bercanda, tetapi kan di dalam hati bahwa ini adalah kompetitor gitu, ini kompetitor, saya nggak mau dikalahin gitu loh gitu. Itu kan biarpun acaranya terasa santai, tapi untuk para peserta Oh panas, panas itu yang bikin panas itu kan, saya mikir gini, acara 2 hari, hari pertama itu baru install dan sampai head unit on sampai bunyi, tiba-tiba kita nyantai dan sebetulnya sih udah ready semua, bahkan box pertama kelar tuh, start bikin box tim kita belakangan karena yang duluan udah motong, kita belum. Nah begitu sore box udah jadi, sistem belum hidup, padahal udah connect, saya belum nyalain, tiba-tiba dan manasin tuh, katanya 1 lagi 5 menit lagi udah kelar. Wih panas kita, masih panjang sampai besok. sebenarnya masih banyak yang belum tahu soal apa sih kelebihan-kelebihan barang-barang yang dipasang. Mungkin boleh detail nih Pak. Kelebihan yang dipasang, Maksudnya kualitas barangnya. kualitas barang gitu. Kayak gimana sih, barangkali penonton nih kayak ini barang-barang biasa aja. Makanya apa aja, Ya. terus sama step by stepnya. Oke. Mulai dari pedal maupun Gini, kalau ngomongin secara konsep produk dan bagaimana langkahnya itu kan sama aja, karena di dalam sebuah sistem ya nggak lepas dari speaker, power atau DSP, subwoofer, dan juga head unit. Nah kemarin kalau nggak salah ada 7 produk yang beserta di situ, termasuk yang di sana ada peredam. Kebetulan kemarin pakai peredam merek Jero ya, Jero. Nah di situ peredam Jero itu kalau kita udah terbiasa ya, udah biasa pasang, sudah tahu banget bahwa Jero itu memiliki ketebalan bahan yang sangat ideal. Ada pilihannya bahkan yang kita pasang 2,3 mili ya kalau nggak salah, itu yang kemarin ya 2,3 mili, memiliki bahkan batil rubber yang memang murni. Nah di situ itu buat orang mungkin nggak tahu bahwa peredam batil rubber ya sama aja, tapi di peredamnya Jero ini bedanya kalau ngomong gampangnya nih, contoh permen karet itu dimakan manisnya aja, nggak boleh ditelan karetnya. Nah itu bahannya kurang lebih sama yang dipakai di situ gitu, jadi sangat ramah lingkungan gitu. Terus ketebalan alumnya itu kalau nggak salah sekitar 0,1 mili apa 0, berapa lah, tapi ideal banget, itu bagus banget itu peredam. Daya rekatnya udah nggak ada lawan deh, dia lengketnya kalau udah lengket nih dipres sedikit aja udah gigit ya. Itu salah satu bahkan yang saya melihatnya, wah ini ada di dalamnya gitu. Nah yang berikutnya yang paling menonjol, ada brand yang belum pernah beredar untuk tipe tersebut, yaitu subwoofer tuh. Itu tantangan buat kita. Waktu 3 hari sebelum ya kalau nggak salah, apa 2 hari itu diumumin bahwa subwoofernya itu menggunakan merek Hertz ya. Terus saya tanya tipenya apa, karena kan kita harus kulik dulu nih berapa inch ya, tipe apa, dan kita harus tahu nanti kubikasinya berapa, papannya berapa mili, walaupun udah disediakan dengan satu ukuran gitu. Nah begitu tahu Hertz tipenya kalau nggak salah pokoknya 8 in ya tipe apa lah, gue nggak tahu nih, ada di sini nih tipenya tuh. Jadi pas kita googling, ini belum jelas nih, produk baru ternyata. Nah itu tantangan buat kayak kita tuh. Akhirnya kita sebagai seorang instalator bekerja dengan tim, saya cuma kasih ultimatum gini, ini kan subwoofer kecil, mobilnya Innova ya, dengan mobil yang cukup gede. Kalau dikasih seal box takutnya kurang nyampe ke depan. Akhirnya kita ngomongin ke teknisi, udah bikin aja ukuran port. Nah bikinlah sekitar 0,8 atau 0,9 kubik feet. Nah sebetulnya secara umum yang jelas adalah fisik ya.
fisik. Kalau port itu kan menggunakan lubang angin. Ada portnya, ada lubang anginnya. Kalau shield berarti tertutup, rapet ya. Bahkan kalau ditekan si subwoofernya seperti tidak bergerak. Tapi kalau port pasti ditekan rada ngempos. Nah, itu perbedaan secara fisik. Nah, kalau perbedaan secara ukuran itu udah jelas harus dibedakan. Jadi biasanya kalau shieldnya 0,7 kubik feet bisa 3/4-nya ditambah, bisa 1 kubik feet atau 0,9. Dan setelah terpasang nih Pak, kalau boleh tahu soal proses. Nah, ini sebuah pembuktian bahwa produk yang baru yang kita pasang, yang kita juga belum tahu, masih awam seperti apa, ternyata sangat cocok ya. Kita bikin dengan waktu itu ukuran port itu boxnya nggak terlalu besar ternyata. Saya bikin 07 kalau nggak salah, 07-an, bikin port dengan ukuran port yang cukup kecil. Kalau nggak salah portnya kemarin 1,5 in gitu, karena seadanya pas mau berangkat, boleh pakai port. Kita sibuk cari peralon aja, cari peralon bawa. Nah ternyata ada yang udah siap-siap bawa peralonnya, ada yang 2 in, ada yang 3 in. Nah itu kan tantangan karena dikabarinya udah mepet gitu. Akhirnya kita menggunakan sistem port kemarin dengan lubang yang kecil, dan hasilnya buat saya itu kejutan. Itu sub 8 in bisa mengisi satu kabin ukuran Innova ya, ukuran Innova. Itu enak lah, orang yang nggak mau bikin box gede-gede pakai subwoofer sekecil itu tenaganya dapet. Prosesor. Habis pasangnya apa namanya subwoofer, kita lari ke DSP Pak. Boleh cerita sedikit kualitas suara yang dihasilkan sama DSP Alpine ini gimana Pak? Terus Oke. boleh jelasin penonton soal settingnya Pak? Iya. Mungkin gimana? Oke. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan itu kan kayak kemarin ada head unit, ada speaker ya dari berbagai merek. Yang buat saya terkesan adalah acara itu yang kita setting bukan brand-brand yang katakan kelas bawah, semua itu terkenal. Nah, salah satunya tadi subwoofer dari Hertz, produk baru, peredamnya Dero. Dan terakhir yang paling saya komentarin soal prosesor, karena prosesor yang dipakai itu merupakan prosesor yang produk baru juga, bahkan di tahun ini lagi bisa dibilang tuh lagi hangat-hangatnya kita jualan. Nah, serinya yang kemarin saya masih ingat itu R600 ya. R600 itu memiliki jumlah channel 8 channel built-in power ampli. Nah, itu walaupun kita belum banyak banget pemasangannya, tetapi kita sebetulnya sudah apal ya, sudah familiar dengan tampilan sistem settingnya. Terus di situ ada beberapa cutting frekuensi juga sangat fleksibel, bahkan slope-nya juga sangat sampai 48 kalau nggak salah, minus 48 dB dari mulai 6 dB. Nah selain itu secara grafik yang bikin si Alpine ini menurut saya jadi mudah untuk melakukan equalisasinya, dia itu 31 band-nya bukan sekedar grafik equalizer, tetapi di dalamnya kalau saya bilang paragrafik ya, bukan parametrik, paragrafik. Jadi 31 band kita bisa adjust nih, misalkan terjadi selisih 1,6 kilo, di sini 2000, tapi 1,6-nya itu tinggi banget jauh. Kalau kita turunin kebanyakan sampai plus minus 3 dB, itu biasanya 2000-nya ikut ketarik. Nah kita bisa kecilin tuh bandwidth-nya. Nah bandwidth-nya dibikin lebih sempit, jadi berjejer-berjejernya lebih dapat. Itu prosesor itu sekalian saya berani jamin dengan spek yang ditulis cuman 25 watt, itu kalau mau ngomong sombongnya itu sebetulnya bisa 70-60 watt tuh. Ya, karena kita sering melakukan dengan prosesor Alpine R600 itu ngangkat sekelas speaker vokal yang KX ya, yang KX yang warna kuning itu masih bukan kekurangan, masih cukup gitu. Buat saya acara kemarin wah keren semua. Kita mau ngurusin sedikit pengkabelannya Pak. Pengkabelan. Iya. Makanya boleh jelasin sedikit ini kualitas kabel yang itu seperti apa?
Kalau soal kabel, saya kemarin juga termasuk merasa apresiasi juga ya dari kabel yang dipakai itu dari Pitch and Timber itu cocok banget, dimana dari RCA-nya juga secara tampilan jelas menarik ya, kepalanya cukup gede, terus diameter kabelnya juga besar. Nah, walaupun tidak jaminan kabel besar itu isinya pasti besar. Nah, kalau bicara RCA nggak butuh besarnya, tetapi kemurnian bahannya. Nah, itu kemarin pakai Pitch and Timber ya. Sampai ke kabel speakernya juga pakai merek yang sama, bahkan sampai fuse block. Nah, kalau fuse block sama kabel setrum kan berhubungan nih. Dengan watt berapa kemarin kalau nggak salah disediakan kabel ukuran 8 AWG, itu juga ideal, memang sudah seharusnya. Jadi nggak ada yang kurang atau kelebihan ukuran gitu. Kalau kelebihan nggak bahaya, tapi istilahnya secara hitung-hitungan nggak masuk lah gitu. Boros, jadi boros. Oke, kalau instalasi di dalam sebuah sistem, fuse adalah nomor 1. Jadi nggak bisa istilahnya asal pasang walaupun barang bagus jangan pakai fuse, itu nggak bisa, nggak boleh, karena itu sangat fatal. Nah, sekalipun ada fuse itu juga harus ada catatannya bahwa di dalam sebuah sistem di penjurian, kemarin kan kita pikir tuh cerewet sama tim, hati-hati ini bikin fuse jangan lewat dari sekitar 40 cm loh, kalau mau pendek juga nggak boleh lewat dari 15. Nah, itu ada aturannya semua gitu. Jadi ukuran kabel terhadap ampere ya, ampere kali watt kan ketemunya nanti volt gitu kan, ampere kali volt ketemunya watt, balik. Nah, itu di situ ditentukan sikring. Nah, sikring itu yang menentukan keamanannya. Jadi nggak mungkin kalau baterainya berapa dikasih kabel berapa lalu sikringnya 100 ampere, bisa-bisa nggak putus nanti. Nah, orang awam mungkin mikir gini, oh sikring yang gede biar nggak putus. Nah, itu salah. Kalau pakai sikring, perangkatnya sudah sesuai ya harus bisa putus. Jadi ketika terjadi ada short atau kejutan arus, dia akan putus, jadi terproteksi. Terus terakhir soal sikring, ini mungkin biar jadi edukasi. Sebetulnya setiap sikring ANL contoh, atau yang bulat biasa tabung, itu tidak ada aturan secara jelasnya, tetapi secara estetika ada. Di mana input, di mana output. Kayak kabel, ada input arus masuk sampai ujung arus keluar, biasanya mengikuti tulisan mereknya. Huruf A berarti ada paling depan sebagai input, nanti misalnya alfa, kalau alfa susah ngomong gue, misalnya Alfa Romeo mereknya, berarti A-nya di dekat baterai, Romeo O-nya di ujung output power. Nah, sikring juga sama, ada keterangan itunya. Nah, kalau ANL biasanya satu lebih ke sini ya arahnya, cepitannya, satu belok begini. Nah, itu yang bagian ke ujung berarti input, termasuk nyolder. Kita itu pernah melakukan, kalau mau kompetisi yang benar-benar diperhatikan dibangun, solder itu saya bisa hitung nih. Dengan panasnya sekian derajat, setiap ujung kabel RCA atau strum, kita nyoldernya dalam detik yang sama. Misalnya itu 5 detik saya harus angkat. Nah, itu kan tidak ada aturannya, tapi itu merupakan penjiwaan di dalam bekerja. Kalau nyanyi mungkin penghayatannya gitu kan. Poin-poin di dalam kemarin kompetisi endurance battle itu kan sebuah pembelajaran buat teman-teman baik yang hobi tapi belum memahami secara total instalasi atau yang bahkan yang baru belajar. Jadi sistem tersebut mau speaker bagus mau biasa atau bahkan standar, saya selalu bilang peredam itu nomor 1. Nah, kemarin yang dipakai itu peredam yang sangat baik, kebetulan pakai merek Zero. Nah, itu saya sangat suka banget dengan peredam itu. Nah, Zero itu dalam masang peredam kemarin ada yang batil lapis aluminium itu sebagai peredam dasar. Dia sebagai penolak semua suara yang masuk. Nah, tahap kedua itu ada yang namanya peredam akustik kita bilangnya, atau foam akustik yang bentuknya busa putih. Nah, itu penempatannya biasanya di tempat-tempat yang rongga, yang ruangnya itu suka nampung suara sisa, seperti suara menderu, frekuensi rendah lah ya, menderu. Nah, itu untuk trap, untuk mematikan suara yang tersisa. Nah, berikutnya ada lagi tuh, kemarin ada bulat-bulat busa, namanya busa circle, itu kebetulan dari Zero juga. Nah, itu juga penting banget
Kenapa penting? Karena biasanya, terutama yang sudah ganti speaker ya, kayak kemarin ganti speaker. Nah, kenapa penting? Ketika speaker itu kita copot yang asli, lalu kita pasang yang baru, itu kan si corong di dalam door trim biasanya harus dipotong, harus digunting. Nah, setelah digunting terjadi rongga. Nah, rongga itulah dibatasi dengan circle. Jadi dipasang circle-nya di bibir speaker, baru door trimnya ditempel sehingga rapat. Nah, mempengaruhi suara menjadi lebih fokus dan mengurangi vibrasi. Menghindari suara nada. Ya, jadi dengan adanya peredam yang maksimal seperti peredam dasar, lalu dibantu treatment akustik dan dibantu treatment tadi circle, DJ circle, itu suara yang kita mau itu benar-benar dia dikeluarkan dari sumber speakernya, tetapi tidak mengandalkan atau mengurangi vibrasi di dalam door trim, karena sekokoh-kokohnya pintu mobil itu tidak akan solid seperti box yang ukurannya 15 mili atau bahkan 20 mili. Kenapa? Kenapa kita ngomongin tentang pasangan? Oke. Barangkali orang yang selama ini pengen juga sama hasil karya yang udah dipasang di mobil yang aman endurance. Jadi maksudnya apa sih pasang dari mobil Yang sama gitu. yang sama tapi lewat hasil karyanya kami. Oh. Cerita-cerita Nah, kemana iya. Jadi kalau secara total nih yang kita pasang ini buat saya kan produk-produknya produk andalan seperti yang tadi dibahas, prosesornya, peredamnya, lalu satu lagi subwoofernya. Nah, kalau pesan dari saya tentunya semua toko audio di mana-mana ada, tetapi belum tentu itu merupakan dealernya produk tersebut ya, seperti Alpine, Hertz dan juga Jero. Tetapi salah satunya ya di cas audio pastinya gitu loh. Kalau mau datang ke sini, wow bisa dengan produk yang sama, konsultasi dulu dengan kita, nanti baru kita hitung-hitungin bisa ngerasain audio yang kita setel sama seperti di Endurance Battle. alamatnya ada, kalau misalkan punya nomor WhatsApp boleh diberitahu. Nah, satu lagi nih, karena saya salah satu pesertanya kemarin di Endurance Battle, saya ulangi, kalau ada yang mau masang dengan produk yang dipakai di kompetisi bisa hubungi saya atau Cas Audio ya. Nomornya nih ada di bawah di 0816 114 6337. Nah, Instagramnya ada juga yaitu cas_audio MGK. Bahkan TikToknya juga ada yaitu Cas Audio MGK, dan channel YouTube-nya adalah Cas Audio. Tapi orang biasanya ngomongnya Cas Imaging. Nah, ini dia Cas Imaging. Oke. Buat semuanya dan kita balik ke baru orientasi. Ya. Kita pamit langsung Pak. Oke, terima kasih banyak karena video ini mungkin akan ditonton beberapa orang di seluruh Indonesia, mungkin malah di luar negeri ya. Semoga bermanfaat tentunya, dan wassalam.